Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri. Kuliah Go, your best companion to achieve your dream. Halo, selamat sore semuanya. Sobat-sobat Kuliah Go yang setia. Selamat sore teman-teman dari seluruh Indonesia. Sore, Kak. Saya ucapkan selamat datang bagi yang baru berhadir. Nggak apa ya, kita bincang-bincang santai, tapi padat banget ilmunya, daging semua. Nah, biar seru nih, teman-teman boleh chat di kolom di bawah ini nama dan asal kotanya ya, masing-masing ya. Oke. Baik, selamat datang. Saya ucapkan bagi yang baru berhadir, silahkan tulis nama di kolom chat dan asal kotanya masing-masing, teman-teman dari seluruh Indonesia. Oke, ini yang pertama nih. Mas Ayu dari Medan, oke. Dari Banda Aceh, Cut Putriana, oke. Kita mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Oke. Terus, ayo teman-teman, tulis namanya dan asal kotanya masing-masing. Kita kenalan dulu nih. Kuliah Go. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang baru berhadir. Saya ucapkan selamat datang. Ada Khairunisa dari Jakarta, ada Nizar dari Tegal, ada Iriana dari Jogja, ada Wahyu dari Kediri, ada Susiunita, oke, dari Aceh Tengah. Selamat datang semuanya teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lainnya untuk berhadir, izin saya share screen. Baik, teman-teman semuanya, saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Kuliah Go Webinar Series. Kali ini, teman-teman, kita akan berkelana ke Eropa. Yang sebelumnya kita di Australia, Korea, dan Turki. Sekarang kita coba mampir ke Eropa, yaitu khususnya di United Kingdom. Terima kasih teman-teman yang baru berhadir. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di Kuliah Go Webinar Series. Pastinya teman-teman sudah siap ya belajar? Sudah siap belum teman-teman semuanya? Coba saya mau lihat semangatnya di kolom chat. Sudah siap teman-teman? Oke, pokoknya walaupun ini hari Minggu, yang teman-teman yang lainnya mungkin ada yang jalan-jalan, rebahan, tapi teman-teman di sini semua siap untuk belajar di Kuliah Go. Dan tentunya keren abis deh. Baik, teman-teman semuanya, untuk tema hari ini adalah tentang diaspora muda yang sangat inspiratif, sangat muda, dan prestasinya banyak banget. Pokoknya khususnya nih buat tim-tim superhero wanita, ini khusus banget nih, spesial hari ini adalah tentang menjadi wanita pemberani kuliah di UK. Oke. Dan pembicara kali ini adalah Arum Bulan. Beliau adalah penerima awardee International Master Engineering and Computing Scholarship dari Leeds University. Oke, sebelumnya saya akan membacakan peraturan webinar pada sore hari ini. Sebentar ya, teman-teman. Baik, yang pertama tentu saja webinar pada sore hari ini adalah dipandu oleh host saya sendiri.
Dan selama pemaparan materi, dengan hormat saya mohon teman-teman untuk di-mute ya mikrofonnya agar berjalannya webinar ini lancar. Dan yang ketiga, peserta saya mohon untuk berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab. Nanti saya akan pilih pertanyaan teman-teman yang paling mewakili dan terbaik. Saya akan berikan teman-teman langsung bertanya kepada pemateri kita pada sore hari ini. Dan apabila ada hal teknis, teman-teman yang sedang berkendala, bisa tanya ke admin di Telegram maupun di WhatsApp, atau langsung di kolom chat di bawah ini. Baik, untuk rundown pada kuliah Go Mentoring hari Minggu, 22 November 2020 ini, kita akan segera mulai, terus akan dilanjutkan oleh pemaparan materi, dan tentu saja ada tanya-jawab. Selanjutnya yang terakhir, jangan lupa teman-teman mohon mengisi feedback-nya, dan kita akan ada photo session di sebelum berakhir. Baik, kalau gitu saya langsung menjelaskan pada teman-teman apa itu Kuliah Go dan semangat apa sih yang dibawa oleh Kuliah Go. Baik, Kuliah Go adalah sebuah platform nih teman-teman, informasi tentang beasiswa, tentang study excursion, dan juga tips-tips untuk meraih beasiswa. Nah, pelayanan yang diberikan oleh Kuliah Go ada update ratusan informasi beasiswa, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, ada bimbingan eksklusif persiapan ujian bahasa asing. Yang ketiga, ada mentoring aplikasi beasiswa. Dan yang mentornya ini adalah langsung penerima beasiswa itu sendiri. Jadi sudah terbukti, teruji, dan berhasil. Dan yang keempat, yang kita tunggu-tunggu, mudah-mudahan pandemi ini segera usai, kita akan mengadakan sebuah program study excursion ke luar negeri. Jadi teman-teman bisa exposure dan melihat langsung bagaimana sistem pendidikan dan juga jalan-jalan yang edukatif, seru, dan keren abis. Dengan Kuliah Go, saya bisa study abroad. Jadi Kuliah Go ingin mewujudkan cita-cita teman-teman untuk bisa kuliah di tempat terbaik di negara impian teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu. Kita coba panggilkan ya pemateri kita hari ini. Halo Arum, sudah hadir? Halo Alfian, sudah. Oke, wah, nggak boleh kalah nih ya teman-teman semangatnya sama Kak Arum. Oke, saat ini lagi di mana Kak Arum? Aku lagi di Akom. Di Akomku itu dekat kampusku sih sekarang. Oke, berapa jauh ke London, Arum? Kalau naik kereta 2 jam sih, Kak. 2 jam ya, oke. Jam. Wah, ini spesial banget ya. Jadi Kak Arum ini langsung live dari UK ya. Halo semua. Oke, langsung saja deh, tidak panjang lebar. Buat teman-teman semua, spesial banget nih. Teman-teman siap belajar. Dan kalau bisa, nyalahin videonya ya, biar kelihatan semangatnya. Langsung nih, Kak Arum, kalau sudah siap. Aku mulai langsung ya. Ya. Hai semua, kenalin aku Rumbulan. Aku di sini mau bagi-bagi ke teman-teman semua tentang pengalaman aku dari awal banget kenapa pertimbangan aku ke UK, terus aku tuh solo fighter untuk study ke UK itu, aku urusin semuanya sendirian. Itu dari awal sampai akhir, sampai aku dapat LOA, sampai aku mau ngurus visa juga. Ini aku mau share ke kalian semua. Dan by the way nih ya, teman-teman, Arum ini cepet banget dari S1 cuma 3,5 tahun, ya. Terus di UI dan tahun ini lulus langsung keterima S2 di UK ya, Arum ya? Iya, jadi semuanya prosesnya itu cepet banget. Kayak nggak nyampe 1 tahun sih, Kak. Oke. Ya, aku mulai. Oke, kalau gitu. Ini dari profil singkat aku tuh baru lulus dari UI Depok pada bulan Februari kemarin, terus itu tuh aku baru urusin semuanya, sampai akhirnya aku sekarang udah di Leeds dari bulan September.
Ini sekilas tentang award yang aku dapat, kayak beasiswa, terus itu ada kayak short time assignment, sama volunteer, sama pengalaman organisasiku yang singkat. Ini aku mau jelasin ke teman-teman semua, pertimbangan pertama banget kenapa aku tuh milih UK. Dan kenapa UK itu, kalau kalian tahu itu semua, teman-teman, UK itu tuh salah satu tempat yang paling banget diminati di seluruh dunia untuk tempat belajar. Seperti yang kalian tahu University of Oxford kan? Nah, itu tuh university paling tua yang aku tahu yang berbahasa Inggris. Dan ini alasan utama kenapa UK itu favorit banget untuk tujuan studi. Itu aku mau nge-share ke kalian kalau misalnya di negara lain itu semua master degree itu perlu 2 tahun, kalau misalnya kamu di UK cuma 1 tahun. Terus ada 4 alasan kenapa aku tuh, yang aku lihat dari research aku, kenapa aku mau di UK itu. Pertama tuh dari kulturnya, yang aku rasain banget. Aku tuh di UK itu sama kayak di USA, di mana tuh semua pendatang dari seluruh dunia itu datang di situ, dan kalian tuh bakal ngerasain banget perbedaan dari setiap negara. Itu seru banget, aku suka banget. Terus seperti yang kalian tahu juga, itu UK tuh research-nya kuat banget dan kenceng banget. Apalagi yang lagi pandemik ini, aku selalu update banget tentang perkembangan research-nya Oxford sama Cambridge. Terus ada juga opportunities yang secara general kalian bakal dapetin itu, pertama jurusan-jurusan UK tuh unik dan macem banget yang nggak bakal kalian dapetin di negara lain. Misalnya kayak ada jurusan berkuda, jurusan bertani juga ada, jurusan masaknya juga beda-beda, terus ada Victorian History. Kalau aku sendiri pun, karena aku emang punya spesifik banget, jadi aku ambilnya Renewable Energy Systems. Lalu durasinya yang cukup singkat, itu untuk master degree cuma 1 tahun. Lalu ada juga, ini alasan utama banget kenapa favorit, karena English itu emang berasal dari UK, dari England. Dan jadi bahasa di sini tuh bener-bener semuanya full English yang bakal bantu kalian untuk kerja secara global. Ini aku mau share tentang perjalanan aku mulai dari awal. Kayak aku kan baru banget lulus tuh bulan Februari kemarin. Terus aku kayak pertimbangan, aku harus kerja dulu atau langsung kuliah ya, kayak gitu. Terus aku percaya kayak aku tuh lagi hot-hotnya dan lagi fresh-freshnya gitu untuk belajar gitu, lagi semangat-semangatnya. Jadi aku ngerasa kayak aku langsung deh lanjutin kuliah. Terus yang kedua, kalau aku mau kuliah lagi, aku bener-bener pingin banget untuk kuliah di luar negeri. Karena aku penasaran gitu. Aku sebenarnya bisa nggak sih kompetitif secara global? Aku pingin banget nyoba itu. Terus yang ketiga, aku udah belajar selama belasan tahun bahasa Inggris. Aku pingin banget pertahanin ini atau bahkan nge-improve ini. Makanya aku milih negara yang bahasa Inggrisnya itu sebagai bahasa utamanya di negara itu. Jadi aku pas itu bimbang antara UK sama US. Cuma aku secara personal ya, aku ngerasa orang UK itu sopan banget. Terus budayanya sangat kental banget. Itu aku suka banget. Jadi aku kayak memilih di UK. Terus ini pertimbangan yang kedua banget yang buat teman-teman harus pikirin. Kalau misalnya kalau untuk kuliah di UK sebenarnya kalian tuh bisa dapat beasiswa dulu atau diterima di kampusnya dulu. Nah, karena berhubung aku pace-nya itu cepet banget kan ngejarnya yang tahun ini, aku diskusi sama orang tuaku kayak, "Kenapa kalau misalnya nih sepahit-pahitnya lagi pandemik, terus ini beasiswa lagi pada tutup, kira-kira kuat nggak?" Kayak gitu.
itu perlu didiskusikan banget. Akhirnya aku dikasih tantangan sama orang tuaku, "Kamu harus nyelesain kuliahnya itu cepat," kayak gitu. Jadi kamu bisa menghemat tuition fee, terus kamu juga, kamu milih, kamu mau mobil atau kuliah, kayak gitu. Aku aku jelas milih kan kuliah, wah aku suka banget belajar, kayak gitu. Terus, ya udah akhirnya orang tuaku nge-prepare kemungkinan terburuknya itu. Itu kalian perlu pertimbangin juga, dan itu alasan kenapa aku juga berani aja sih, kayak gitu. Karena beasiswanya di sini juga banyak sih sebenarnya. Terus yang terakhir, pertimbangan banget yang multicultural banget. Makanya aku bilang international exposure is a must. Kalian harus banget, suka banget untuk mengekspos diri kalian terhadap perbedaan kultur di dunia ini. Soalnya menarik banget. Terus setelah dari pertimbangan itu semua, itu pertimbangan aku di 2019, terus akhirnya aku tuh aku rajin banget, aku pergi ke Education Exhib, itu semuanya aku ikutin, aku subscribe semua, itu mungkin aku bisa lihat dari kuliah gue juga, itu aku subscribe semuanya, aku ikutin semuanya. Aku cuma ngikutin yang UK juga karena aku pengen nge-expose diri aku terhadap mau lihat sebenarnya yang terbaik tuh yang mana sih, yang ujung-ujungnya aku dapet juga UK gitu. Itu di situ aku suka banget sama UK jadinya. Lalu aku cari-cari tuh, deadline-nya, lalu lalu requirement-nya apa aja, terus aku lihat, wah ternyata kalau misalnya di UK, ya sih jelas, itu English-nya harus bagus banget, di mana tuh rata-rata kalau kalian mau rumpun sosial itu minimal tuh overall-nya 7. Kalau misalnya STEM itu kayak aku kan engineering itu 6,5, tapi setiap setiap bagian part-nya itu kayak listening, reading-nya itu semuanya harus 6 minimal. Terus dari situ akhirnya aku kan baru lulus tuh aku baru selesai sidang itu bulan Desember. Aku 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 akhirnya ambil les itu bulan Januari. Itu aku ambil les tuh bulan Januari untuk ambil les intensif di ILF itu. Jadi aku aku nggak saranin sih, cuma aku bener-bener rekomendasiin ke kalian untuk ambil preparation class sebelum tes IELTS, karena itu bener-bener nge-boost confidence kalian dan bener-bener ngasih tahu kalian tuh bagaimana caranya kalian ngejawab tesnya dengan benar dan tepat. Dari situ aku ngabisin uang yang aku dapat dari beasiswa-beasiswa yang aku dapat selama di UI, itu aku habisin di situ semua tuh, untuk aku belajar sekitar 4,8 juta, itu untuk 2 minggu, intensif dari hari Senin, dari hari Selasa sampai Jumat, pagi sampai sore, itu aku bener-bener intensifin diri aku, bener-bener kayak aku expose diri aku sama English, itu bener-bener kayak hampir 24 jam, itu akhirnya aku udah nyiapin diri aku selama 2 minggu, ditambah 1 minggu aku nge-review materi sendiri, habis itu aku ambil tes nih. Aku pede aja gitu. Aku pede aja, terus hasilnya tuh baru keluar sekitar 2 minggu kemudian. Ini IELTS itu kunci utama kalian deh untuk misalnya mau kuliah di manapun. Sebagai informasi, aku tuh dulu pernah dapat nilai 5,5 untuk IELTS overall. Ini sebagai motivasi ya teman-teman. Aku tuh pernah dapat 5,5, lalu aku pede aja tetap. Aku beneran expose diri aku untuk belajar di UK, aku beraniin kayak gitu semuanya. Akhirnya alhamdulillah ya, aku overall-nya lebih dari cukup untuk kuliah di UK. Lalu setelah aku udah dapet nih kunci utamanya, aku tuh mulai tuh ngeliat-liat jurusan sama kampus yang aku pinginin. Aku apply 5 universitas, itu ada Imperial, ada UCL. Imperial itu peringkat 8 di dunia, UCL itu peringkat 10, Glasgow peringkat 77, kampus aku Leeds peringkat 91, dan ada Loughborough itu peringkat 226.
tapi dia research-nya top uni. Itu kalau kalian lihat semua ini, peringkatnya itu tinggi-tinggi semua. Nah itu, kalian beraniin aja mimpi setinggi apapun, kalian beraniin. Karena itu sebenarnya modalnya tuh percaya diri aja. Bisa dilihat itu dari syarat-syaratnya ini GPA-nya sebenarnya kalian itu udah cukup untuk masuk ke kampusnya itu, cuma balik lagi sih tergantung jurusan sama kampus yang kalian minati itu, mereka tuh menerima nilai minimum atau tinggi-tinggian. Kalau misalnya kayak UCL itu dia GPA-nya tinggian, Imperial, Oxford, Cambridge, sama UCL itu tinggi-tinggian IPK-nya. Terus yang IELTS ini emang wajib banget, wajib tapi nggak begitu wajib, nanti aku jelasin. Lalu persyaratan yang ketiga yang utama banget itu kalian perlu dapat surat rekomendasi. Surat rekomendasinya itu tiap kampus itu berbeda-beda. Ada yang mintanya benar-benar harus referensinya dari akademis, kayak dosen atau profesor. Ada juga yang bebasin kalian itu kalau yang udah kerja bisa dapat dari atasan atau enggak dosen dulu. Itu semuanya terserah. Atau tokoh penting kayak gitu, selama yang kenal kalian, itu kalian bisa dapetin. Terus kalian juga harus perhatiin deadline setiap kampus itu beda-beda. Kayak kampusku itu benar-benar duluan banget bulan Februari. Itu aku kaget, aku baru nyari, lah udah itu aku langsung apply gitu. Terus ini ada LOE yang aku dapat itu untuk kampus UCL, Glasgow, Leeds, sama Loughborough, aku dapat LOE unconditional, di mana nanti aku jelasin itu LOE apa. Terus hasil yang aku dapat, jawaban yang aku dapat dari tiap kampus juga berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian, ini semuanya tergantung kebutuhan kalian sih. Misalnya kalian targetnya beasiswa A gitu. Beasiswa A, kalian harus udah punya LOE dari kampus ini. Nah, kalian tuh harus ngecekin gitu. Itu tiap univ tuh kira-kira uni yang kalian mau itu ngeluarin LOE-nya atau ngeluarin hasilnya itu berapa lama. Misalnya kayak UCL itu mereka nge-statement, mereka bakal ngeluarin tuh paling cepat 6-8 minggu. Kalau Glasgow itu 2-4 minggu, sama kayak kampus aku, dan yang paling cepat itu Loughborough. Mereka beneran 1 hari, bahkan nggak nyampe 24 jam, aku dapat jawaban. Nah, ini alasan kenapa aku daftarin semua ini, itu sebenarnya karena application fee-nya itu gratis. Makanya kalian tuh, selagi gratis, kenapa kalian harus batasin diri kalian gitu? Harus beraniin aja daftarin tuh yang tinggi gitu. Karena ya siapa tahu ternyata emang kalian tuh sangat berkualitas itu. Lalu aku saranin ke kalian bisa dilihat di sini kan deadline-nya itu Mei sama Februari. Masih cukup lama. Misalnya kalian mau apply buat bulan September, tapi deadline-nya itu Mei. Nah, tapi aku sangat rekomendasiin kalian banget karena aku setelah datang ke yang Education X Hub itu, terus aku ngobrol langsung ke pihak kampusnya, itu ternyata seat itu terbatas. Jadi kalian kayak harus cepet-cepet lah untuk daftar. Ya kalian harus cepet daftar kayak gitu. Mau siap atau enggak semua dokumennya, kalian coba daftar aja dulu kayak gitu. Soalnya bisa aja kalian misalnya sebenarnya kalian tuh udah berkualitas banget nih, udah memenuhi banget. Cuma ternyata seat kalian tuh misalnya jurusan yang kalian tuju tuh yang favorit banget, terus akhirnya kalian kehabisan kursi untuk yang intake misalnya bulan tahun ini atau tahun depan. Nah, ini dokumen yang utama banget yang aku rasa semua kampus itu perlu. Itu ada paspor, ada personal statement. Personal statement itu kayak esai kenapa kalian mau kuliah di jurusan ini, kenapa di UK. Nah, personal statement setiap kampus itu juga ikut berbeda, dan aku lihat sih di setiap website universitasnya itu dikasih tahu apa sih kriteria personal mereka tuh pingin
kayak gimana, itu kalian tinggal ikutin aja. Terus ada ijazah sama transkrip, itu semuanya harus ditranslate dalam bahasa Inggris. Lalu ada surat rekomendasi yang tadi aku udah bilang itu tergantung kampus lagi, bisa dari pihak akademis yang pure akademis atau enggak dari atasan juga. Terus ada juga kalian tuh ngirim CV sama skor IELTS. Ini ada beberapa tips dari aku yang aku rasa setelah aku apply semuanya sendiri itu. Aku saranin banget kalian tuh sebelum apply itu kalian perbaruin paspornya dulu. Soalnya kalau misalnya paspor kalian expired sebelum kalian lulus, pertama itu paling ribet banget, kalian harus lapor ke London. Misalnya nih, kalian tuh adanya di Scotland gitu, kalian harus lapornya ke London. Itu kan jauh juga ya, gitu. Terus makanya aku kayak, ya udah aku perbaruin paspor aku, walaupun sebenarnya itu masih cukup sampai bulan Juni tahun depan. Tapi aku kan lulusnya bulan September. Jadi aku perbaruin. Terus yang kedua, semua dokumennya itu kan harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Nah, file yang misalnya kayak ijazah gitu, itu harus di-compile gitu untuk jadi satu dokumen. Jadi merekanya biar kita langsung dapat LOA unconditional dan nggak perlu revisi lagi sama pihak kampusnya. Terus aku sangat rekomendasiin ke kalian, aku ngerasain banget aku pernah ditolak sama satu kampus. Jadi satu kampus aku pernah daftar 2 jurusan yang berbeda, aku tolak itu gara-gara yang satu tuh aku dapat surat rekomendasinya bukan dari profesor, yang satu lagi aku pakai profesor. Nah, itu sangat berpengaruh banget, aku ngerasain banget. Itu padahal yang jurusan yang kedua itu nggak begitu favorit, tapi aku ditolak. Ternyata kayaknya sepertinya gara-gara aku dapat rekomendasinya bukan dari profesor. Jadi itu profesor tuh paling banget diminatin sama UK. Terus aku pernah dapat masukan, jangan pernah kamu pakai CV kreatif kamu untuk apply di UK. Karena mereka benar-benar perlu yang profesional banget. Terus aku sekedar saran biar kalian cepet banget untuk apply. Gak apa-apa kalau misalnya ternyata IELTS score kalian tuh belum nyukupin untuk apply. Misalnya nih, ya Kak, aku tuh IELTS-nya baru 6 gitu. Ternyata yang dibutuhin tuh 6,5. Atau ada salah satu part dari kalian tuh kayak bagian writing-nya biasanya. Writing aku nggak nyampe skornya 6 gitu. Soalnya kan minimum tiap band itu kan 6. Ya Kak, aku belum nyampe. Itu kalian pakai aja IELTS-nya, terus apply. Jadi setidaknya kalian tuh dapat LOA conditional, maksudku di situ. LOA conditional. Jadi, apa itu LOA conditional? Nih, ini LOA yang aku dapat dari Leeds sama UCL. Kalau yang Glasgow sama Loughborough, aku dapatnya dalam bentuk email. Nah, LOA conditional itu kayak kalian tuh udah memenuhi semua kriteria, hampir semua kriteria, tapi ada sedikit bagian kurang sedikit lagi kalian bisa dapat kursi di kampus itu. Makanya itu setidaknya udah bisa dipakai untuk dapat beasiswa. Nah, itu kalian tinggal update aja nilai IELTS score kalian, nanti kalian dapat unconditional LOA. Nah, unconditional LOA itu LOA yang jelasin kalian, LOA yang benar-benar nyatain kalian tuh udah diterima di kampus itu dan bisa study di situ. Nah, enaknya juga di UK, kalau misalnya di negara lain, aku pernah nyoba juga, di negara lain itu kalau misalnya kalian udah dapat LOA nih, terus kalian ternyata ada suatu kendala gitu di tahun itu, entah dari pihak beasiswa, atau keluarga, atau pribadi, itu kalian kalau misalnya mau nge-cancel, ya udah kalian nge-cancel gitu, mereka bakal kayak hapus kamu dari daftar mereka. Kalau di UK itu bedanya, kalian tuh bisa mundur nih untuk masuk, misalnya kalian daftarnya itu buat bulan Januari 2021 nih,
terus kalian ada sesuatu gitu, kalian bisa undur tuh jadi bulan Septembernya atau enggak Januari 2022. Bisa diundur sampai 1 tahun. Itu enaknya sih kalau misalnya di UK, fleksibel. Nah, aku urutannya itu nyari LOE dulu baru nyari beasiswa. Ini biasanya dilakuin sama anak-anak yang ngejar banget buat intake-nya bulan September tahun yang sama. Itu aku ngeliat dari pemerintah itu ada banyak banget beasiswa daripada yang kalian bayangin. Itu ada LPDP, ada Stephanie, ada Dikti, Unggulan, Spirit, terus ada IDB sama Jardine Foundation. Itu semua kalian perlu cek itu deadline-nya kapan. Itu aku kasih ada link-nya. Itu aku tahu semua kalian juga bisa cek dari website-nya PPI UK. Itu mereka kasih informasi semua tentang beasiswa, terus link-linknya juga, jadi kalian mudah banget untuk nyarinya. Terus, karena pas itu aku udah nungguin yang LPDP, karena ternyata pandemik, akhirnya aku nyari ke beasiswa-beasiswa di kampusnya masing-masing sama yang private, yang dikasih dari pihak luar. Itu yang dari yang kampusnya kalian bisa ngelihat itu sebenarnya setiap kampus itu punya scholarship finder sendiri masing-masing. Misalnya kayak yang di kampusku itu kalian tinggal masukin kalian tuh school apa, lalu kalian tuh UK student atau international student. Tinggal dicek, udah keluar deh semua tuh. Banyak kan? Nah, itu semua. Kalian bisa apply semua. Dan besarnya itu sebenarnya kalau yang dari uninya itu palingan untuk nge-cover tuition fee kalian bisa sampai full dibayarin sama scholarship-nya itu. Terus ada juga yang dari private scholarship itu yang pernah aku coba juga, itu ada kebanyakan dari British Council, itu ada 2 beasiswa yang paling favorit itu. Pertama ada Great Scholarship, itu syaratnya kalian dari negara berkembang sama cuma perlu untuk ngisi esai, sama tinggi-tinggian IPK sih yang aku lihat. Terus yang kedua itu IELTS Scholarship, jadi potongannya itu sampai 10.000 atau 20.000 pounds, aku lupa deh, sekitar 200 sampai 400 juta itu. Syaratnya gampang, kalau misalnya IELTS kalian itu overall 7 ya, 7, dan setiap section-nya itu kalian dapat 6,5 band-nya, itu udah kalian bisa apply, otomatis dapat. Temanku banyak yang dapat itu. Kalau aku sendiri, aku dapat yang University Scholarship, karena itu udah bagian kalau misalnya kalian tuh dapat GPA first class di UK atau sekitar 3,5 Indonesia itu, kalian udah otomatis dapat beasiswa dari school-nya biasanya kayak gitu ditawarin. Dan itu lumayan banget sih ngebantu untuk ngurangin tuition fee. Nah, enaknya kenapa misalnya kalian nggak terikat sama beasiswa nih? Enaknya itu kalian bisa kerja di UK. Nah, kerja di UK itu ada peraturan baru, ada kebijakan baru dari pemerintah berhubung UK itu udah Brexit dari EU. Bisa dilihat ada yang misalnya kalian tuh udah pernah pengalaman kerja terus pengen langsung kerja di UK tanpa pernah kuliah di UK itu kalian bisa. Itu tapi ada syarat minimalnya adalah kalian gaji minimal yang kalian dapat dari UK itu 25.000 pounds. Dulunya 30, sekarang udah diturunin jadi 25 pounds, 25.000 pounds. Terus kalau misalnya kalian itu lulusan dari UK, awalnya itu kalian harus dapat sponsor dari company-nya, dari perusahaannya itu. Tapi sekarang kalian itu ada peraturan baru, kalian tuh nggak perlu dapat jaminan dari perusahaan itu, kalian dikasih waktu sampai 2 tahun untuk stay di UK dan kerja
untuk nyari kerja atau ngurus-ngurus kerja itu sampai 2 tahun. Itu bebas, kalian dibebasin kayak, syaratnya sama kayak lulusan UK yang mahasiswanya emang, domisilinya tuh UK. Itu jadi kalian tuh dikasih kesempatan yang sama dengan, eee, penduduk UK yang asli, yang native. Terus aku juga di sini yang aku lihat ya, jadi di sini tuh semuanya ada graduate scheme di mana kalian tuh bisa ikutin bahkan dari 1 tahun sebelum kelulusan kalian. Itu enaknya itu jadi kalian lulus, kalian udah diproses, jadi bisa tahu kalian udah diterima atau enggak, kalian udah bisa mulai kerja atau enggak, itu enaknya sih. Dan kenapa kalian harus tertarik banget untuk kerja di UK? Yang aku lihat ya dibandingkan negara lain, gaji rata-rata UK itu ini rata-rata ya, terus apalagi kalau misalnya kalian ambil yang postgraduate dari UK itu gaji kalian tuh paling minimum atau enggak rata-rata itu sekitar 30.000 pounds atau sekitar 500 sampai 600 jutaan per tahun. Itu berarti which means kayak sekitar 40 sampai 50 juta per bulan, itu belum termasuk bonus katanya. Lalu kesehatan fisik sama mental kalian tuh sangat banget diperhatikan sama pemerintah UK. Itu aku suka banget di sini kayak kalian gaji enak, hidup nyaman, fasilitas banyak, lalu kalian, tekanan kerjanya tuh nggak sekeras yang kalian bayangkan kalau misal kalian kerja di luar. Itu aku lihat sih dari anak-anak yang PPI, suami istrinya juga, atau teman-temanku yang di sini, mereka semua bahagia banget sih di sini. Bener-bener kayak aku aja sendiri aku betah banget di sini. Aku baru sekitar 2 atau 3 bulan di sini aku betah banget. Lalu ini alasan kenapa aku pengen banget kerja di UK. Dengan stay selama 5 tahun di UK, biaya kuliah untuk jenjang selanjutnya tuh dihitung sebagai British citizen, which means berarti misalnya nih, tuition fee kamu awalnya itu harusnya 24.000 pounds atau sekitar 400 juta gitu, 400 juta rupiah. Kalau misalnya kalian 5 tahun stay di UK bukan alasannya studi, kalian itu bakal dapet nanti tuition fee-nya bakal kayak dipotong jadi 1/7-nya atau 1/3-nya itu jadi sekitar 7.000 pounds atau 7.000 pounds-nya itu per tahun ya. Itu benar-benar murah banget. Ya, kalian bisa afford aja. Misalnya masuk Cambridge, Oxford, kayak itu dengan biaya sendiri kalau misalnya kalian udah pernah kerja di sini selama 5 tahun. Itu perjalanan aku, dan ini kehidupan aku selama aku di sana. Ini kampus aku, terus ini aku lagi belajar bareng sama temanku yang dari Zambia, Afrika. Terus ini aku kerja kelompok karena lagi pandemik dan lockdown. Kira tuh biasanya pakai Google Microsoft Teams. Di sini temanku yang ini dari London, ini dari Cyprus, ini dari Yunani, lalu temanku ini dari Birmingham kalau nggak salah. Kalian kerasa banget multiculturalnya itu, aku nikmatin banget sih. Mereka baik-baik semua. Terus aku juga pernah ketemu sama supervisor aku pernah curhat, kalau misalnya aku kayaknya agak, kurang bisa menyatakan pendapatku deh, bagaimana ya Pak enaknya, kayak gitu. Akhirnya aku dikasih nasihat sama supervisor aku, "Tenang aja Rum, sebenarnya itu di UK itu semuanya tuh pendatang, semuanya English itu sebenarnya semuanya tuh second language bagi kita yang pendatang ini. Di sini tuh jadi mayoritas yang aku lihat ya di UK itu, jadi yang native itu sebenarnya semua dan semuanya itu tuh yang selain di London itu pendatang semua. Yang dilihat dari sini kan sebenarnya yang native tuh cuma 1 temanku, sisanya itu semuanya pendatang. Nah, yang pendatang itu semuanya juga ngerasain perasaan yang kita rasain juga tentang English itu sebagai second language. Jadi kalian pede aja di sini. Aku di sini bener-bener improve banget sih bahasa Inggrisnya, karena aku ngerasain perbedaan budaya aja gitu.
Terus aku suka banget, kenapa aku cinta banget sama UK itu gara-gara aku suka banget sama bangunannya, dan bisa kalian ini aku lagi jalan-jalan ke York, di sini aku jalan-jalan, aku tuh tipenya yang jalan-jalannya itu jalan kaki, naik kereta, jalan kaki, ya udah nikmatin aja tuh pemandangannya yang bener-bener setiap kota itu ada perbedaannya dan kalian bakal suka banget setiap kota. Aku tuh ketagihan banget untuk ngeliat kayak setiap kota tuh kayak gimana sih, soalnya bangunannya tuh ciri khasnya masing-masing beda. Saya lihat ini aku di York, ini pemandangannya di sini tuh banyak banget, masih banyak banget burung, kalian bisa ngelihat variasi burung, terus ada hewan-hewannya banyak, tupai di sini banyak, terus di sini ini aku lagi jalan-jalan ke Clifford. Di sini ini juga York, terus ini aku lagi jalan-jalan. Kalau kalian tahu Diagon Hall, ini Diagon Alley. Kalau kalian tahu Diagon Alley yang dari Harry Potter itu, ini tempat syutingnya di York. Seru banget. Aku di situ tuh isinya toko-tokonya tuh semuanya tentang Harry Potter. Di situ aku benar-benar ngerasa kayak semuanya tuh berhubungan sama magic, wizard, kayak gitu aku suka banget di situ. Terus ini aku lagi masukin ke bentengnya, tiba-tiba ada pelangi, itu aku suka banget. Di sini sering banget ada pelangi saking jernihnya udaranya juga. Dan di sini tuh suka gerimis tapi terang, jadinya banyak pelangi. Terus ini aku lagi jalan-jalan ke Backwell, ini juga Backwell. Backwell itu di Sheffield, dimana itu kayak countryside gitu. Aku suka banget jalan-jalan ke desa-desa gitu, desanya bagus banget dan rapi dan terjaga banget. Itu kalian bakal nikmatin banget. Itu alasan kenapa aku ke UK. Kayak aku nggak apa-apa, aku sekolah tuh stres-stres dikit nggak apa-apa gitu. Tapi aku ngerasa kayak itu terbayar dengan aku jalan-jalannya tuh aku nikmatin banget. Aku kayak fairy tale banget UK itu. Terus ini kehidupanku di sini, kayak aku suka banget masak. Ini waktu aku lagi karantina 14 hari, ini hari ke-10. Terus aku suka masak, masakan khas UK itu fish and chips. Di sini aku juga masak. Ini pemandangan dari dapur aku. Terus ini yang foto paling kanan itu aku sama teman-teman sejurusanku. Ini temanku yang dari Yunani, yang satu lagi yang dari Zambia. Terus ini teman-teman satu flatku. Jadi tuh di sini biasanya kita deket banget sama teman-teman satu lorong kita. Satu lorong itu berarti satu flat. Itu dekat banget. Ini temanku dari Kamboja, terus dari Cina, terus satu lagi tuh dari Tanzania. Kita semua akrab. Lalu ini ada teman-teman dari PPI, orang Indonesia semua. Kita sering ketemu, jadi kalian kalau ke sini jangan pernah takut kalau kalian ngerasa kayak bakal berbeda dan ngerasa ngerasa sendiri gitu. Karena aku bahkan yang lagi pandemi pun aku punya teman dan ketemu orang bermacam-macam ini gitu. Kalian bakal tetap dapat international exposure sama ini. Lalu gimana Muslim di UK? Yang aku rasa di sini UK itu sangat banget memperhatikan kesejahteraan para penduduknya itu. Aku lihat dietary-nya tuh banyak banget opsinya. Misalnya kalian gluten free, terus kalian tuh vegan, terus ada juga kalau misalnya kalian makanannya tuh halal. Itu semuanya ada di sini dan ada tulisannya. Jadi kalian gampang banget. Aku juga sempat kaget gitu. Makanan halal di Leeds di UK tuh banyak banget. Kayak ini ada Abu Bakar itu supermarket yang khusus banget untuk jual makanan halal, daging-daging halal. Terus ada juga festival makanan halal di pasar. Jadi Leeds itu punya pasar. Pasarnya itu salah satu pasar indoor terbesar di se-Eropa. Nah, di situ pasti suka ada tiap hari Selasa itu ada festival makanan halal juga. Itu aku suka banget sih di sini. Aku kayak apa-apa gampang gitu dapat makanan halal. Terus kalau kalian mau misal lagi capek masak, kalian mau Uber Eats, di sini tuh makanan halalnya banyak. Ini sekitar kosanku atau akom. Ini ada sekedar fact gitu.
Kalau misalnya kalian tuh jangan khawatir kalau misalnya datang ke UK, kalian bayanginnya jangan kayak, "Ih, aku tuh pernah jalan-jalan sekitar negara Asia gitu, ternyata susah banget dapat makanan halal." Nggak, ternyata enggak kalau di UK, nggak berlaku di UK. Jadi aku ngeliat di sini tuh UK tuh banyak banget sebenarnya umat muslim di sini tuh, di UK. Jadi tuh gampang banget juga kalian dapat makanan halal. Aku nikmatin banget kalau misalnya kalian sholat atau apa, kalian juga difasilitasin selama kalian di UK. Kalian bisa ngeliat kalau misalnya untuk makanan halal sama kehidupan muslim di UK, Instagram-nya Kibar. Kibar itu organisasi muslim di UK, itu ada Kibar UK sama Kibar Leeds. Nah, ini kalau seputar tentang PPI, jadi PPI Greater Leeds itu yang aku sedang aktivitas di situ, itu terdiri dari 3 kota, ada Leeds, Huddersfield, sama Bradford. Nah, kita semua tuh suka banget bola sama traveling. Jadi biasanya, "Ya aku mau traveling ke sini nih, kalian ada rekomendasi nggak?" Kayak gitu. Atau enggak, "Ayo kita ke sana bareng," kayak gitu. Di situ bener-bener kerasa banget kekeluargaannya, bener-bener kerasa banget. Terus yang paling aku suka dari PPI itu, aku baru pertama kali datang nih, aku curhat ke grup kayak, "Aku belum punya ini, aku belum punya alat masak," kayak gitu. Terus, "Aku belum punya apa-apa, aku belum punya selimut." Mereka beneran beneran nawarin aku, "Arum, aku mau pulang nih ke Indonesia. Aku punya," berhubung karena di UK itu cuma setahun kan, jadi iya, jadi banyak banget barang itu yang kayak kita masuk, mereka pulang, jadi barang-barang mereka tuh daripada ditinggal begitu aja atau misalnya dijual juga nggak laku, akhirnya mereka tuh nawarin ke anak-anak Indonesia yang lain, kayak, "Harum, aku punya ini, alat masak, kamu mau nggak?" Kayak gitu. "Aku punya meja belajar, aku punya tempat laundry," itu semuanya ditawarin aku. Itu bener-bener kayak kerasa banget sih kekeluargaannya, aku suka banget. Terus di PPI juga ada yang suka misal kalian kangen masakan Indo, ada aja yang masakin masakan Indo kayak, "Ayo ayo, sini sini sini," gitu. Itu aku suka banget sih. Kalian bakal enjoy banget di sini sih. Kalau untuk Instagram-nya kalian bisa ngelihat PPI Greater Leeds, di mana itu aku adminnya, Facebook-nya juga, sama YouTube-nya aku juga admin juga. Berhubung aku pihak PR-nya PPI sekarang. Dan sekedar informasi kalau misalnya kalian kepo banget tentang kehidupan di UK yang lebih lanjut, atau enggak tentang kayak tips-tips atau bagaimana shopping di sini, kayak gitu, kalian bisa cek di YouTube-nya itu. Terima kasih. Ini sekadar ada kontak kontak yang kalian bisa hubungin kalau kalian masih pengen nanya-nanya. Udah, Kak Alfian? Oke, seru banget. Teman-teman semua kita beri aplaus, apresiasi ya. Wah, keren banget nih. Nah, teman-teman semuanya, ingat ya tadi Arum bilang, kalian beraniin saja nih, mimpi setinggi apapun itu bisa. Yang penting pede. Ya betul ya Arum ya? Ya, bener banget. Soalnya di sini juga tuition fee, application fee-nya tuh gratis. Jadi kenapa kayak nothing to lose gitu kalau kalian coba. Nah, jadi aplikasinya gratis, yang mau tinggal niat teman-teman dan juga mencoba ya, pokoknya ya. Semuanya juga dari Oh, website, jadi gampang banget untuk apply. oke. Wah, saya ngelihatnya itu pengen banget kayaknya ke sana. Daging semua nih ilmunya hari ini teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar, nanti siap-siap admin akan berikan kesempatan untuk bisa langsung bertanya. Dan tadi kan sudah jelaskan semua ya, dari Arum, dari perjuangannya, dari kehidupan di UK bagaimana, education sistemnya juga bagaimana, bahkan UK ini juga the second largest Muslim di Europe. Dan yang aku tahu ya, kalau nggak salah Arum, di UK ini jadi pusatnya ekonomi syariah, betul nggak? Sepertinya sih, Kak. Soalnya Muslim itu di UK banyak banget daripada yang dibayangin, yang pernah aku bayangin sebenarnya ternyata. Iya, ternyata banyak banget. Jadi serasa
apa ya, Islamic Golden Age in Europe, mungkin di UK juga salah satunya ya. setelah setelah Prancis, UK adalah jadi the second largest Muslim in Europe. Oke. Jadi teman-teman, langsung saja saya berikan untuk kesempatan pertama, Clarinta. Oke, silahkan Clarinta yang sudah siap, dinyalakan mikrofonnya. Selamat sore, Kak. Sore. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Nah, saya mau bertanya, Kak. Saya kan lagi fokus belajar di TOEFL. Jadi dengar yang Kakak ceritakan ini membuat saya, wah, UK itu bagus juga ya. Jadi, Iya, bagus banget. ya, jadi apa dari yang belajar TOEFL nggak bisa nanti, Kak, nge-apply ke UK? Oh, kalau misalnya kalian sekarang ambilnya TOEFL, tenang aja. Soalnya kan bisa tuh ada di website resminya itu ada equivalent score-nya itu antara TOEFL sama IELTS. Tapi kalian perlu lagi konfirmasi ke pihak kampusnya, terima nggak TOEFL. Tapi mostly menurut aku sih terima. Dan ada juga kalian harus hati-hati, kalian misalnya ambil tes TOEFL-nya tuh di mana, itu ada beberapa lembaga gitu yang mereka bener-bener statement kayak yang kita terima tuh cuma dari lembaga ini. Kalian coba cek deh. Tapi ETS mereka nerima sih, seingat aku. Itu deh, terjawab. Kak, terima kasih, Kak. Oke, jadi intinya TOEFL itu bisa di equivalent with IELTS ya. Kira-kira kalau skornya 500 itu setara berapa sih di IELTS? Jadi intinya tetap bisa nih, Kak, siapa tadi namanya? Clarinta ya. Oke. Semoga berhasil, Kak Clarinta. Coba aja intinya ya. Iya, benar. Terima kasih, Bang, Kak. Lanjut, kita ke Abdul Hakim Aziz. Wah, dari Makassar nih. Silakan, Mas Abdul. Hai Kak, selamat sore. Sore. Jadi saya ingin menanyakan tentang CV. Tadi kan katanya CV itu jangan yang kayak terlalu gimana gitu. Nah, harusnya sesuai standar orang kampus di Inggris. Nah, terus pertanyaan saya, gimana supaya kita nge-fulfill standarnya mereka itu, gimana tentang CV. Terus caranya buat nge-upgrade CV itu gimana, dan juga apakah pengalaman kerja atau internship itu sangat berpengaruh gitu ke admission-nya. Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Seputar tentang CV, yang tadi aku bilang CV itu sangat tidak direkomendasikan untuk pakai yang kreatif. Itu berarti kalian bisa pakai yang profesional yang cuma hitam putih. Dan jangan cantumin foto kalian di CV-nya itu. Itu udah peraturan banget di UK, dan kalian kalau kalian mau nyari tahu sebenarnya formatnya kayak gimana, kalian tinggal nulis aja CV UK. Aku pas itu nyari juga di CV UK, itu aku kebantu banget sih. Kayak, oh ternyata ini. Bener-bener kayak yang plain banget, yang nggak menarik sama sekali, tapi rapih. Itu yang mereka prefer banget. Terus untuk bagaimana nge-upgrade itu dan pengalaman kerja itu sebenarnya tergantung jurusan kalian. Misalnya kalian apply ini untuk MBA, kalian tuh harus nyantumin work experience. Soalnya mereka biasanya kalau misal kalian mau ambil MBA, itu bakal dicek kalian tuh punya pengalaman. Ada beberapa ya kampus yang minta tuh kita udah ada pengalaman jadi level manager selama 2 tahun minimal. Nah itu pentingnya kenapa CV itu. Kalau misalnya ternyata nggak begitu diperluin, work experience ya kalian tinggal cantumin aja. Misalnya kalian pernah nge-volunteer diri jadi project apa gitu di project apa. Itu kalian bisa masukin juga jadi work experience. Atau jadi ASLab, ASDOS, itu pernah kok. Itu cukup membantu untuk apply di UK. Dan nge-upgrade ya, upgrade yang aku rasa karena tujuan kalian itu untuk studi, kalian masukin yang berkaitan dengan studi kalian. Misalnya kalian pernah ikut project-project nih, kalau misalnya kalian masih kuliah ya,
masih kuliah terus mau ambil jenjang yang berikutnya, itu aku rekomendasiin kalian ambil project atau yang berkaitan dengan akademik atau penelitian. Itu bakal disukain banget sama orang-orang UK. Itu yang aku rasain banget. Apakah udah menjawab? Iya Kak, makasih banyak. Oke. Oke, Mas Abdul, semangat. Terus mencoba sampai berhasil. Oke. Nanti bisa ke London dan lihat negerinya Harry Potter ya, Arum ya. Benar, di sini Amin. banyak banget Harry Potter-nya. Arum ini tim Gryffindor atau Slytherin nih? Aku Ravenclaw nih, Kak. Oke. Baik, ini beberapa pertanyaan ada yang masuk secara private ke saya dan juga everyone. Saya akan pilih ya, yang sekiranya pertanyaan itu juga sudah mewakili teman-teman yang lainnya. Selanjutnya coba saya pilih Adinda Larasati. Silakan Adinda dari Palembang. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kak, saya mau nanya, kan kalau kita ingin mendaftar ke beasiswa atau universitas luar negeri, kita harus mencari dulu supervisor. Nah, bagaimana cara kita mencarinya atau itu maksudnya tuh supervisornya itu ada di link website kampus itu atau beasiswanya, Kak? Terima kasih, Kak. Jadi sebenarnya aku lupa jelasin kayaknya. Jadi di UK itu ada misalnya untuk master ya, itu terbagi jadi 2, ada yang taught sama yang satu lagi itu research based. Nah, yang kalau misalnya yang pertama itu, kalian tuh kuliah biasa aja, nggak perlu supervisor untuk daftar. Ini alasan kenapa aku milih yang pertama sih, soalnya aku cepet banget, jadi kayak aku tinggal nggak perlu nyari supervisor. Terus yang kedua itu yang research itu kalian benar harus nyari supervisor. Yang research itu kalian perlu nyari supervisor. Caranya gimana? Aku punya teman seperjuangan juga. Itu caranya kalian cek di website kampusnya itu topik research yang kalian pengenin itu apa. Itu kalian cari tuh. Nanti ternyata dosen yang megang penelitian itu siapa, nah kalian coba kontak emailnya. Itu aku pernah dapat pengalaman dari temanku pernah bilang, jangan pernah ngechat supervisornya itu cuma 1, karena mereka bisa aja nggak bales. Tapi sebenarnya aku ngerasain di sini sih, semuanya tuh responsif banget, jadi tenang aja. Itu kalian at least 3 sih nyarinya kayak gitu. Kalian itu nanti follow up terus kayak gitu, nanti kalian dapat supervisor, ya udah selesai. Kalian bisa apply kalau misalnya yang research based. Kayak gitu. Tapi mayoritas pelajar di Indonesia untuk misalnya UK yang selain Oxford sama Cambridge ya, biasanya ngambil yang pilihan pertama sih yang taught itu, yang kuliah biasa. Sudah menjawab, Adinda? Udah, Kak. Makasih, Kak. Ya. Oke, Adinda, sukses selalu. Nah, teman-teman, sebelum kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, Arum boleh izin stop share? Saya mau sharing slide sebentar. Sudah ya, Arum ya? Ya, sudah, Kak. Jadi ini sudah terlihat di layar kaca teman-teman semuanya? Gimana teman-teman, sudah lihat? Sudah ya? Oke. Belum, Kak. Belum? Coba saya share screen lagi. Bagaimana teman-teman? Sudah? Sudah, Kak. Oke. Nah, tadi Kak Arum bilang bahwa untuk bisa menembus kuliah di Eropa, salah satu golden ticketnya adalah IELTS. Dan tadi Arum menyampaikan bahwa tes IELTS sebelumnya harus mengikuti IELTS preparation, teman-teman semuanya.
Dan di Jakarta itu ada British Council, ada IALF yang teman-teman sudah tahu di Kuningan. Dan itu it cost a lot of money, teman-teman, sekitar start from 4,8 juta dan ke atas. Nah, Kuliah Go memberikan penawaran khusus buat teman-teman, yaitu bimbingan intensif IELTS langsung bertama native speaker. Nah, teman-teman semua, kita belum launching program ini ke Instagram Kuliah Go, karena hanya buat teman-teman, buat kamu yang hadir pada sore hari ini, kita akan memberikan harga yang spesial banget, yaitu dari 1.900.000, kini hanya cukup 1 juta, yaitu intensif. Dan ini hanya khusus untuk 10 orang. 10 orang untuk intensif pre-IELTS test yang real ya teman-teman ya. Dan ini yang paling menarik dan beda, Kuliah Go telah bekerja sama dengan profesional tutor langsung dari Australia, yaitu Mr. Hugh Elliott dan Mr. Harry. Dan alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Kuliah Go, dan ini akan kita launching dengan harga yang normal. Nah, khusus untuk yang sore hari ini, teman-teman bisa langsung di screenshot atau di save dulu aja nomornya yang masih mau mikir-mikir dan pertimbangan. Dan ini hanya untuk 10 orang. Jadi langsung aja bisa daftar melalui call center Kuliah Go 0815 647 2601 atau DM langsung @kuliahgo. Nanti teman-teman bisa tanya, ini kayak gimana nanti kurikulumnya dan lainnya, bisa langsung tanya ya. Dan khusus buat teman-teman yang hadir, sekali lagi, dari 1,9 juta, hanya 1 juta. Dan teman-teman semangat aja, dan semoga bisa berhasil meraih standar IELTS untuk bisa kuliah di Eropa. Terima kasih, itu aja ya. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Baik, ini saya menarik nih. Saya berikan kesempatan untuk Nurul dari Jambi. Silakan, Mbak Nurul. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau bertanya, jika kita aktif dalam organisasi tapi nilai IPK kita tidak sampai 3, apakah bisa Kak? Terima kasih. Aku pernah baca sebenarnya tuh bisa, tapi tergantung akreditasi kampus kalian sih sebenarnya, kampus kalian sebelumnya itu. Aku pernah baca sih selama misalnya kampus kalian termasuk top dunia, katanya bisa. Tapi sebenarnya UK itu sangat namanya keseimbangan tuh perlu banget, balance itu perlu banget. Jadi mereka sangat menghargai kalau kalian tuh bisa nge-keep IPK kalian sekitar 3, terus tapi nggak lupa juga tentang leadership sama organization skill-nya itu. Jadi sebenarnya jawabannya sih bisa, tergantung kualitas diri kalian sebenarnya itu bagaimana. Aku pernah baca itu, cuma mungkin peluangnya itu sedikit kecil. Tapi tergantung lagi kampus yang kalian mau daftar itu. Mohon maaf, ada yang noise, bisa di-mute dulu, teman-teman? Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya semuanya aku udah bilang, itu semuanya tergantung dari kampus kalian yang sebelumnya, sama kualitas diri kalian, sama kampus yang kalian tuju. Itu semuanya bisa aja sebenarnya. Coba aja sebenarnya kalau misalnya kamu nggak yakin, tetap daftar aja. Kayak gitu. Kalian nggak tahu kan, kali aja ternyata rezeki kalian di situ gitu. Udah, sudah menjawab. Jadi intinya coba aja dulu ya, Arum ya. Iya, benar. Semuanya itu tergantung banyak faktor sih sebenarnya sih, Kak, kayak gitu. Benar-benar. Saya pernah baca berita orang apply MBA. Dan MBA itu kan harus pakai GMAT atau GRE ya. Nah, itu nggak masuk standar level, tapi diterima gitu. Jadi intinya harus dicoba aja dulu intinya. Kalau misalnya yang tes-tes gitu, kalau misalnya kurang sebenarnya tidak bisa diterima, tapi conditional sih Kak biasanya kayak gitu. Oke. Makanya
coba-coba aja terus. Oke, jadi kondisional, terus nanti teman-teman yang penting udah keep dulu ya, kondisional gitu Iya, ya. kayak gitu. Terus Setidaknya nanti berarti kalian udah memenuhi kualitas secara garis besar. Nanti kalau misalnya ada yang kurang dikit, kalian bisa dapat unconditional, udah dapat tempat kayak gitu. Nah, oke. Jadi Nurul harus coba ya. Iya, coba aja. Kayak gitu. Ya, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Wah, semangat nih dari Jambi, Nurul. Sekarang lanjut nih, kita ke daerah paling timur di Indonesia, yaitu dari Aceh. Saya beri kesempatan untuk Cut Putri. Sudah berhadir, Cut Putri? Halo Kak. Halo. Halo. Hai Kak Arum, aku ingin tanya tentang sistem pendidikan antara Indonesia dan UK. Dan menurut Kak Arum, lebih mana kuliah di UK atau di Indonesia? Makasih. Kuliah di UK ya. Aku ngerasain banget perbedaan kuliah di UK sama Indonesia. Itu paling kerasanya itu dari pembagian waktunya. Aku tuh tahun ini aku dapat 3 modul. Aku dapat 3 modul dan 3 modul itu berarti 3 matkul. Dan SKS-nya tuh kalau di total ya sekitar sama sih kayak di Indonesia per semesternya. Tapi yang aku rasain itu kalau misalnya di Indonesia tuh kita punya waktu kuliahnya itu padat banget. Yang aku rasa sih kalau di UI ya, aku nggak tahu kalau kampus kalian, itu padat banget dan benar-benar kayak benar-benar kita tuh dimanjain banget sebenarnya setelah aku sadarin kalau misalnya di Indonesia itu kita dimanjain banget. Bedanya kalau misalnya di UK itu aku 1 minggu itu bisa aja cuma 1 matkul per minggunya, dan itu cuma 1 jam, 1 sesinya itu cuma 1 jam. Terus bisa juga 2 sampai 3 matkul juga 1 minggu. Bisa juga aku bahkan nggak ada matkul sama sekali di minggu itu. Tapi bukan berarti aku tuh bisa males-malesan, "Wah seru nih cuma 1 jam per minggu," gitu. Tapi ternyata aku kerasa banget, aku nggak tahu deh gimana caranya mereka tuh kayak bener-bener kayak maksa secara halus tuh mahasiswanya untuk belajar mandiri. Kayak mereka ngasih materi nih, banyak banget, kayak gitu. Jadi kalian bakal kayak anxious gitu kalau misalnya kalian nggak kelarin gitu. Jadi kalian bener-bener dituntut banget untuk belajar mandiri kalau misalnya di sini. Tapi enaknya di sini itu kita belajar mandiri, tapi dosen-dosennya tuh sangat responsif banget. Misalnya ada sesuatu yang kalian tanya, mereka bakal jawabnya cepet banget kayak gitu. Di sini juga kalau misalnya itu aku kerasa banget sih perbedaannya sama kampus-kampus yang di Indo gitu. Aku suka banget sih kalau misalnya di sini sistem pendidikannya itu. Enaknya kayak kita bisa ngatur pace kita sendiri, lalu lebih apa ya, aku lebih suka aku dikasih materi, aku coba belajar sendiri, nanti waktu udah ada kelasnya, nanti bakal di-review tuh. Jadi aku lebih ngerti sih dibandingkan kalau di Indonesia, aku sukanya di situ. Gimana? Sudah menjawab kah, Cut Putri? Sudah Kak, makasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Semoga Cut Putri bisa juga meraih impian kuliah di Eropa, UK khususnya ya. Cut Putri ini S1 atau sudah graduate? On the way graduate Kak. Oke. Jadi persiapkan yang bagus ya. Khususnya IELTS-nya harus bagus. Oke Kak. Oke. Intinya kalau tadi aku tangkap, kalau kita suka dengan belajar itu apalagi hobinya belajar dan di lingkungan yang suportif. Jadi itu kayak cepat banget ya masuk dan meresap gitu ilmunya ya. Iya, dan kalau misalnya di Indonesia aku ngerasa kayak aku tuh disuapin banget sama dosen aku kayak plek 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 kayak gitu. Ini materinya deh, kalian pelajarin ini kayak gitu. Kalau misalnya di sini tuh dikasih materi juga, cuma maksudnya aku nggak dipaksa untuk belajar, jadi aku kayak lebih nyaman aja sih Kak ngeresapnya gitu. Nice. Oke. Nice banget. Oke, kalau gitu terima kasih ya Cut Putri.
pertanyaannya. Kita lanjut, berikan kesempatan untuk Adinda dari Malang. Silahkan Adinda. Selamat sore Kak. Sebelumnya makasih untuk ilmunya ya. Izin bertanya Kak, kan saya pernah browsing. Katanya kalau mau daftar univ di UK harus daftar ke web UKAS. Nah, itu gimana ya Kak? Udah, Oh, makasih. jadi website UCAS itu cuma untuk ngebantu kalian milih jurusan sama apply. Sebenarnya itu cuma kayak website untuk rangkuman semua kampus di UK. Kalau aku sendiri sih, aku langsung ke website-website yang jurusan yang aku pingin, itu aku tinggal apply sendiri itu semua, kayak gitu. UCAS jadi itu cuma untuk kayak summary aja sih, website summary untuk daftar-daftar di UK, lebih gampang. Oke. Apakah sudah menjawab, Adinda? Sudah Kak, makasih. Sama. Oke, jadi sudah browsing ya Adinda ya? Iya Kak. Oke. Mantap. Kalau boleh tahu kuliah di mana Adinda? Di Malang? Kuliah di UIN Malang. Oh, UIN Malang. Oke. Iya. Baik, semangat pokoknya Adinda. Iya. Persiapkan sebaik mungkin. Iya. Makasih. Oke, kita masih ada sedikit lagi pertanyaan. Sebelum kita lanjut, teman-teman, silahkan teman-teman isi feedback form ya, teman-teman semua, yaitu mudah banget dengan klik bit.ly/kuliahgofeedback. Nah, terima kasih nih teman-teman udah mau untuk mengisi feedback untuk service dari Kuliah Go ini lebih baik lagi nanti ke depannya gitu. Jadi teman-teman gampang banget kalau lagi megang smartphone atau di komputernya masing-masing, cukup klik bit.ly/kuliahgofeedback. Saya tunggu 1 menit ya teman-teman sambil mengisi. Saya juga akan tulis di kolom chat bit.ly/kuliahgofeedback. Ya. Silakan teman-teman, saya tunggu 1 menit. Diisi dulu feedback formnya untuk service yang lebih baik lagi yang akan kita provide dari Kuliah Go buat teman-teman semuanya. Oke, sembari menunggu teman-teman feedback formnya, mengisi link feedbacknya, aku akan pilih mungkin 2 pertanyaan lagi aja ya, Arum ya. Boleh kan? Nah, ini. Kayaknya ada yang menarik nih. Dari Anissa Eka Yanti. Oke, silahkan Mbak Anissa Eka Yanti. Bisa dinyalakan langsung mikrofonnya. Ya, selamat sore Kak Arum. Sore. Kak ingin bertanya, kan kakak melewat jalur beasiswa kampus. Nah, itu syaratnya apa saja, Kak? Terus itu ada interviewnya juga tidak, Kak? Sebelumnya terima kasih, Kak. Sebenarnya terima kasih pertanyaannya. Itu emang pertanyaanku dulu juga. Itu sebenarnya kamu bisa melihat semua persyaratan itu dari website-nya yang kamu pengen, atau nggak bisa di kampusnya kan ada scholarship finder, itu ada persyaratannya. Persyaratannya bisa macam-macam, dari nationality, terus kalau misalnya dari berkas-berkas sendiri, biasanya sih kalau misalnya yang dari kampus ya itu tinggi-tinggian IPK gitu, tinggi-tinggian kayak misalnya aku kan tinggi-tinggian IPK juga kayak gitu untuk dapetinnya. Tapi ada juga yang faktor utamanya itu sebenarnya seputar esai sih. Kalian disuruh bikin esai. Itu esainya tentang apa dan berapa banyak itu tergantung. Kemarin aku pernah daftar yang grade scholarship itu, diminta esainya ada dua esai. Itu tentang misalnya nih, kalian tuh mau ngapain sih kalau misalnya dapat beasiswa, terus kenapa kita harus milih kalian, kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu, bisa kalian siapin dari sekarang sih, soalnya itu pertanyaan yang umum banget. Terus yang lainnya apa ya?
Tergantung sih, yang tadi aku bilang kan ada yang IELTS scholarship itu berarti tergantung IELTS kalian. Semuanya emang tergantung sih kayak gitu. Terus pertanyaan keduanya tadi ada nggak ya, Kak? Tadi boleh diulang pertanyaannya, Anissa? Anissa boleh diulang lagi? Wawancara. Cara ya wawancara. Yang kalau wawancara itu, kalau beasiswa aku nggak ada wawancara. Tapi ada biasanya ya, kalau misalnya yang beasiswanya gede, nilainya kayak misalnya 20.000 pounds gitu, biasanya diwawancara sih kayak gitu. Tapi jarang banget sih di UK minta wawancara gitu, soalnya kan mereka itu benar-benar ngerti banget kalau kita tuh international student dan kita tuh orangnya beragam banget, jadi jam waktunya tuh berbeda-beda. Nah itu sih, makanya jarang banget ada interview di UK. Apakah sudah menjawab, Anissa? Bagaimana, Anissa? Oke, intinya sudah menjawab ya. Insya Allah. Sip. Nah, sebenarnya mungkin pertanyaan terakhir. Sebenarnya sepertinya mudah pertanyaannya, tapi kalau Kak Arum ada tips lainnya juga boleh ya. Dari Mas Ayu Medan. Silakan Mas Ayu. Halo Kak, saya Mas Ayu dari Medan. Izin bertanya, apakah di UK ada jurusan S1 pendidikan? Terima kasih. Jadi tentang jurusan-jurusan gitu, Arum. Kalau Iya. cari jurusan tuh gimana mungkin ya? Kalau ini khususnya pendidikan kalau yang ditanyain Mas Ayu. Ya, seperti yang aku bilang, di UK itu banyak banget jurusannya. Aku sampai juga bingung kenapa ada jurusan itu. Jadi aku yakin pasti ada. Apalagi tentang pendidikan, aku kayak pernah lihat ada juga pendidikan S1. Kalau misalnya untuk S1 yang aku tahu ya, kalau misalnya orang-orang awam tahu itu untuk daftar ke UK itu kalian perlu A-level. Sebenarnya kalian bisa masuk itu lewat 2 jalur. Pertama, kalau misalnya kalian udah megang A-level, berarti kalian tinggal langsung lanjut kuliah. Langsung kuliah aja gitu misalnya, udah mulai kuliah. Kalau misalnya kalian nggak megang A-level, kalian harus ambil foundation year. Itu berarti kalian ngabisin 1 tahun kalian buat nge-qualified diri kalian biar tuh kualitasnya tuh sama dengan sistem pendidikan yang diminta sama UK requirement-nya itu. Jadi kalian perlu ambil foundation year 1 tahun itu sebelum mulai kuliah S1. Kalau tentang yang sebenarnya ada tentang S1 pendidikan, pasti jelas ada sih menurut aku. Ini tadi ada yang bingung, Kak. A-level tuh apa maksudnya? Apa bedanya sama kurikulum yang di SMA nasional? A-level itu aku pernah ambil A-level waktu SMA. Itu jadi kalian semacam kayak tes. Kalian tuh tes, tergantung sih jurusan yang kalian butuhin tuh jurusannya apa. Tapi biasanya pas itu aku ngambil matematika, fisika, kimia, itu benar-benar aku belajarnya tuh English, terus ada tesnya itu tes tertulis sama tes praktikum. Jadi benar kayak kita tuh dicek banget sama orang UK-nya juga langsung waktu tesnya itu, diawasin benar-benar ketat banget. Itu benar-benar di make sure kalau misalnya kita tuh benar-benar kualitasnya tuh sesuai standar UK nggak sih, kayak bedanya sama itu beda aja sih sama kayak ini yang kalau misalnya A-level itu benar-benar diawasin sama orang UK-nya dari kualitas teacher-nya sampai kualitas tesnya itu benar-benar diawasin langsung sama pihak British-nya itu. Oke, siap. Jadi sudah terjawab ya, Mas Ayu. Semoga semangat dan kamu harus coba dan raih impianmu. Kak, ada lagi satu lagi, boleh nggak? Boleh. Kalau mau ambil S1 di UK itu caranya gimana ya, Kak? Apalagi aku kan udah semester 3 juga ini, gitu. Tapi pengen pindah S1 ke UK gitu. Kalau misalnya tentang apply S1 di UK, seingat aku, kalian dokumennya sih, seingat aku ya, sama kayak misalnya dokumen-dokumen buat apply di negara lain, bedanya nanti
kalian disuruh ambil foundation year itu sih, sama caranya apply di websitenya itu nanti ada tuh yang section bagian undergrad itu kalian tinggal apply di situ. Kayak transkrip, biasanya sih dimintanya transkrip, IELTS pasti, lalu personal statement juga, aku pernah lihat juga. Tapi yang jelas sih kalau misalnya kalian nggak punya A-level, kalian wajib banget ambil foundation year, kayak gitu. Jadi sebenarnya step-stepnya sama kayak untuk ambil yang postgraduate, cuma perbedaannya itu kalian harus ambil foundation year. Oke. Apakah sudah menjawab, Mas Ayu? Udah, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, Mas Ayu, semangat. Baik, akhirnya usai sudah sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Arum. Kita beri aplaus yang meriah teman-teman semuanya. Oke, jadi ini spesial banget loh teman-teman, langsung live dari UK. Oke. Baik teman-teman semua, banyak banget pelajaran yang kita ambil pada hari ini dan saya yakin materi pada sore hari ini sangat bermanfaat dan bisa mengubah kehidupan teman-teman di masa yang akan datang. Karena seperti Amin. Namun jangan lupa ya, selain teman-teman juga berkarir di luar negeri dan berprestasi di luar negeri, karena Kuliah Go ini mengusung slogan kuliah ke luar negeri, kembali bangun negeri. Jadi teman-teman berprestasi di luar negeri, jangan lupa kembali ke Indonesia. Jadi seperti Pak Habibie ya, setelah Pak Habibie kuliah, berkarir juga di Jerman kan, tapi bisa membawa ilmu itu untuk mendevelop teknologi di Indonesia. Keren banget. Dan Arum, we will be waiting for you to advance Indonesia. Ditunggu ya, Kak. Baik, teman-teman semuanya, karena kita akan closing dengan segala hormat, saya minta teman-teman membuka kameranya. Kita akan berfoto bersama nih. Ayo teman-teman semua ya, silakan. Baik teman-teman, kita akan potret 2 kali. Jadi pertama saya akan geser karena ada beberapa slide. Jadi tahan ya stylenya ya. Senyum Pepsodenya boleh ditahan juga. Baik, saya tunggu nih teman-teman yang masih benerin kerudungnya atau masih make up. Yang masih rebahan juga, ayo semangat. Ayo langsung dibuka kameranya. Tunjukin wajah-wajah calon penerima beasiswa UK. Amin. Baik, teman-teman. Ayo, saya masih tunggu nih. Ada beberapa yang masih belum open kamera. Lagi nggak bisa buka kamera. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang teman-teman tunjukin senyum Pepsodenya dan tunjukin gaya teman-teman ya, yang semangat ya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu teman-teman. Karena saya akan geser. Senyumnya tahan dulu ya. Oke, sekali lagi teman-teman. Sekarang freestyle atau gaya apa nih, Arum? Kayak apa ya, Kak? Oke, boleh ya teman-teman, terserah. Sarangnya boleh, sarangnya. Baik, 1, 2, 3. Oke, tahan dulu teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berhadir pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan semangat meraih mimpi. Kita juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita pada sore kali ini, Kak Arum. Kita doakan juga ya, agar Arum sukses belajarnya, sukses karirnya, dan bisa kembali ke Indonesia selamat dan memajukan Indonesia. Amin. 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 Baik, teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau kuliah ke luar negeri tapi nggak pede dengan kemampuan bahasa asing yang dimiliki? Bingung cari info universitas dan beasiswa luar negeri? Gak usah bingung, konsultasi aja ke Kuliah Go. Kuliah Go adalah konsultan pendidikan internasional berupa platform pendidikan online, program studi excursion, dan layanan mentoring beasiswa kuliah ke luar negeri terdepan di Indonesia. Kuliah Go juga menyediakan layanan khusus bimbingan beasiswa kuliah ke luar negeri untuk para santri. Kuliah Go, your best companion to achieve your dream.